Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wan Al-Fatihah dengan NIM 2022 Di sini saya akan menjelaskan eh, terkait penelitian yang saya ambil, yang dimana dalam mata kuliah metodologi penelitian ilmu komputer. Yang pertama yaitu latar belakangnya, yaitu di mana industri farmasi menghadapi tantangan besar dalam memenuhi lonjakan permintaan produk kesehatan selama pandemi, yang memerlukan peningkatan kapasitas produksi tanpa mengorbankan kualitas. Yang mana teknologi machine learning menawarkan solusi dengan mengoptimalkan proses produksi. Seperti yang ditunjukkan oleh penerapan model ensemble dalam memprediksi hasil produksi biodiesel dan vaksin. Selain itu, ML juga efektif dalam mengatasi masalah lingkungan, seperti polusi antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi ML dalam meningkatkan kualitas, konsistensi produk, dan efisiensi operasional di industri farmasi untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis. Selanjutnya, masalahnya ada empat. Yang pertama ada variabilitas dalam proses produksi seringkali menyebabkan ketidakstabilan kualitas produk yang dapat berdampak pada keamanan dan efektivitas obat. Yang dimana pada masalah pertama ini bisa terjadinya akibat overproduksi dari salah satu obat. Misal bahwa obat yang dibutuhkan itu dalam per tahun bisa sampai 1.000 ataupun 1 juta obat dalam per tahunnya, namun memproduksinya dalam lebih dari 1 juta, itu akan menurunkan kualitas ataupun efektivitas obat tersebut. Lalu yang kedua, yaitu meningkatnya permintaan pasar yang dimana berdampak pada tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas produksi yang terbatas. Dan ini mengakibatkan kekurangan pasokan obat-obatan yang penting. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan dalam pengaturan parameter produksi seringkali lambat dan tidak efisien, yang dapat menghambat optimasi proses. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah merupakan faktor penting untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya ruang lingkupnya yaitu adalah penelitian yang akan berfokus pada pengembangan model prediktif machine learning untuk mengoptimalkan parameter produksi kunci. Selanjutnya yaitu ada data historis dari produksi akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Lalu ada model machine learning yang akan dikembangkan dan diimplementasikan lalu dievaluasi untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Lalu yang keempat ada penelitian akan fokus pada studi kasus terbatas. Diharapkannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi potensi penerapan machine learning dalam optimasi proses produksi di industri farmasi itu sendiri. Lalu ada yang kedua yaitu mengembangkan dan juga mengevaluasi model prediktif machine learning untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk farmasi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi model machine learning di industri farmasi. Lalu pada penelitian ini kita menggunakan data yaitu mencakup informasi mengenai volume produksi, waktu produksi, biaya produksi, dan tingkat efisiensi produksi dari berbagai lini produksi di perusahaan farmasi yang menjadi objek studi. Yang dimana data ini harus mencakup periode waktu yang cukup panjang untuk memungkinkan analisis tren dan pola yang signifikan. Format data bisa berupa data terstruktur dalam database perusahaan atau data semi terstruktur yang perlu diolah lebih lanjut. Ketersediaan data historis ini akan sangat menentukan kelancaran penelitian. Selanjutnya ada beberapa data obat yang telah diambil, yang telah ditemukan, dan ada juga tahun pengeluarannya. Yang pertama ada jenis obat analgesik dengan nama obat yaitu paracetamol dengan tahun pengeluaran yaitu 2020 dan permintaan obat yaitu sekitar 1.500.000 obat. Dan yang kedua ada antibiotik yaitu nama obatnya amoxicillin, di mana tahun pengeluarannya itu 2021 dengan permintaan obat sejumlah 2 juta. Yang ketiga ada jenis obat antihipertensi dengan nama obat amlodipine dengan pada tahun pengeluaran yaitu 2022, yang mana obat ini memiliki permintaan sebanyak 1.200.000. Lalu ada antidiabetik dengan nama obat metformin, permintaan obatnya itu 1.800.000, dan masih banyak lagi yang bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya data obat ini akan dianalisis dalam model machine learning menggunakan regresi linear.
nantinya itu akan memprediksi hasil di tahun berikutnya. Apakah di tahun berikutnya akan adanya permintaan obat yang berlebihan atau mungkin permintaan obat yang berkurang dari tahun sebelumnya. Itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.